Shalom keluarga damai, berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini bersama saya, Ronald. Sebelum kita memulai renungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan berikan kami hari ini sebuah kesempatan baru dan hari yang baru untuk kami jalani. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini Tuhan, izinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, sehingga Tuhan curahkan kepada kami hati yang mau dibentuk, hati yang mau belajar, dan hati yang terus mau melayani Engkau Tuhan. Kami mau haus untuk mencari kebenaran firman-Mu. Berkati renungan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan pada hari ini bertema tentang dipilih menjadi duta Kristus dalam kelemahan atau keterbatasan. Sebelum saya sharing dan menyampaikan beberapa dan banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dan izinkan saya alami di dalam pelayanan saya akan membacakan ayat yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dan 10. Saya akan bacakan untuk keluarga damai sekalian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebagai seorang pelayan Kristus, atau tepatnya sebagai seorang aktivis, dan kebetulan saya juga dipercaya untuk menjadi penatua atau majelis jemaat, tentu tidak lepas dari yang namanya keterbatasan. Karena mungkin saya masih muda, belum punya pengalaman sebanyak rekan-rekan sepelayanan yang lain, atau ada beberapa hal yang mungkin secara talenta tidak saya miliki, atau tidak saya terima, atau saya dapat persembahkan sebaik rekan-rekan sepelayanan yang lain. Tetapi lewat ayat yang barusan kita baca bersama, di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 tadi berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna lewat pelayanan kita. Hal pertama dan yang terpenting yang harus kita sadari adalah kita harus mengenal keterbatasan pribadi kita. Keterbatasan pribadi tidak harus menjadi hambatan untuk menjadi duta Kristus atau pelayan Kristus. Saya ambil contoh. Bartimeus, seorang pria buta yang meminta pertolongan Yesus, menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalangi seseorang untuk memiliki iman yang kuat dan menjadi duta Kristus. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah apa dan peran duta Kristus itu. Sebagai duta Kristus, kita harus membawa nama baik Kristus kemanapun kita pergi, di dalam setiap aspek kehidupan kita dan di dalam segala situasi. Kita harus mencerminkan nilai-nilai kebaikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, justru di tengah keterbatasan itulah kuasa Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan pelayanan kita. Karena kenapa? Yang pertama, kita mengenal Kristus sebagai sumber kekuatan dan inspirasi. Jadi sekali lagi kekuatannya bukan berasal dari diri kita, tapi itu adalah karena kasih karunia Kristus semata. Yang kedua, bersekutu dan bersatu dalam jemaat tempat kita melayani, di sini dalam skup GKI Darpo Permai sebagai satu tubuh Kristus. Dan yang ketiga, menerima dan menghayati firman Tuhan sebagai satu-satunya pedoman hidup. Menurut saya pribadi, sekali lagi, justru karena saya ini lemah dan saya terbatas, maka saya harus sepenuhnya dan benar-benar bergantung kepada otoritas Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Karena hanya dengan kasih karunia Tuhan saja, Tuhan akan memampukan setiap pelayanan kita. Bahkan kita bisa dihindarkan dari kesombongan.
Kadang ketika kita merasa kita mampu, kita kuat, kita pandai, disitulah kita akan jatuh dalam kesombongan. Ketika kita merasa kita terbatas dan kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, maka disitulah sekali lagi kita akan sepenuhnya menggantungkan kehidupan kita dan kehidupan pelayanan kita dengan kuasa Tuhan. Lewat renungan ini juga saya benar-benar ingin mengajak Bapak Ibu sekalian yang mendengar rekaman ini untuk ayo kita sama-sama melayani, ayo sama-sama kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan lewat gereja kita tercinta ini. Meskipun kita sadar dan kita tahu bahwa sebenarnya kita mungkin lemah dan sangat-sangat terbatas. Tetapi sebagai pelayanan dan satu tubuh Kristus di gereja ini, kita akan punya peran dan fungsi masing-masing ketika kita mengandalkan Kristus sebagai kepala gereja. Jadi jangan pernah kecil hati, jangan pernah rendah diri, jangan pernah merasa aku masih terlalu muda, aku masih kurang pandai, aku masih belum punya pengalaman. Disitulah kasih karunia Kristus akan dinyatakan dan Tuhan akan memperkenan pelayanan kita. Mari kita sambut kesempatan melayani ini dengan rasa syukur dan penuh dengan kegembiraan. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan Tuhan mengizinkan kami untuk menjadi saksi-Mu, menjadi duta Kristus di dalam kehidupan kami. Pakai kami Tuhan untuk lebih lagi, Tuhan pakai lebih lagi dan mau melayani Engkau Tuhan. Pakai kami lagi, perkenan kami lagi Tuhan. Tapi bukan karena kesombongan kami, bukan karena kuat kuasa kami, tetapi hanya oleh kasih karunia Tuhan kami dimampukan untuk melayani. Terima kasih atas renungan dan sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Mohon Tuhan yang terus berikan kami hikmat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih dan have a good day.